Qala al-musannifu rahimahullah wa nasanayakum ulmahu wa nasallallahu min barakatihi wa min ulumihi. Bab kitabul buyu wa ghairuha minal muamalat. Kita akan bahas hari ini dengan tema baru tentang jual beli, karena banyak dari kita berbisnis, ya kan? Ada yang warung, ada yang kreditan, yang paham. Kira-kira status hukumnya seperti apa, biar kita mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya akan awali dengan sebuah hadis. Kenapa kemudian kita perlu memakan makanan yang halalan thayyibah, baik dan juga bersih. Ini sebelum bahas tentang jual beli. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang beberapa hal. Oh, ini aneh, panas banget. Nggak hilang. Yang menceritakan tentang posisi pentingnya kita memiliki hati yang bersih. Pentingnya kita memiliki hati yang bersih. Ada hadis begini. Jadi innal 'abda idza akhta'a. Idza akhta'a. Jadi kira-kira gini. Kita itu punya hati. Anggap kita gambar lope aja ya. Lope. Kita punya hati. Ada sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan. Saya tulis karena saya tulis paling nggak bisa baca juga. Seorang hamba jika melakukan sebuah kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan muncul dalam hati ini satu nuktah. Nuktah itu titik hitam. Jadi kalau satu maksiat, satu dosa, kira itu dia. Kita ketemu orang tetangga atau teman satu, lalu ada lagi, satu lah. Ini kecil, dosa kecil-kecil, kan itu ya. Nanti kalau misalkan kan banyak dosa itu, banyak dosa. Mungkin suami punya duit banyak, kan kalau kita ngambil nggak ketahuan. Siapa sering begitu? Ada sering begitu? Ini agak banyak kan nih, agak banyak kan gitu kan? Karena ini nyolong, nyolong dosa. Ya kecuali kalau suaminya dolim, nggak pernah ngasih uang sangu. Misalkan suami pelit, boleh, ya. Tapi kalau suaminya sudah ngasih bagian, nggak boleh. Maksudnya, terus mungkin ngomongin orang. Tergantung kualitas ngomongannya, kualitasnya ya. Kalau sampai mungkin kalau ngomongin kebenaran, memang dia begitu, ya dosanya kecil. Tapi kalau sampai ngomongin sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka besar, karena masuk dalam kategori fitnah. Fitnah gedein lah temboknya gitu. Karena masuk dosa yang lumayan besar. Jadi hati kita itu begini. Kalau setiap kita melakukan maksiat, dosa, kalau dosanya kecil, titik. Kalau dosanya sedang, tompel. Kalau dosanya gede banget, tembok. Apa ya, misalkan ya? Misalkan maksiat yang lebih besar lagi,
Ngadu domba. Ngadu domba. Orang Sofina, ya itu gede juga. Anggap begini ya. Memakan makanan yang haram. Nah, itu lebih gede. Makanan gede. Maksiat lagi. Apa ya? Selingkuh. Selingkuh wah gede nih. Wah. Ada yang selingkuh? Astagfirullahaladzim. Nusuk dari belakang. Hah? Nusuk dari belakang. Iya. Sama. Cocok gitu. Ada lagi. Pokoknya setiap kali maksiat tergantung pas dagang jualan. Wah, ini barangnya bagus, padahal nggak bagus. Ya lumayan kecil-kecil. Ya, tapi kalau setiap hari, bayangkan, sekarang kita bayangkan, sudah begini kita lakukan tiap hari, ngomongin orang sehari 10 kali. Kita buat kalau titik aja 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, begini sehari 10 kali. Kalau kali 30 hari, rembongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru yang ngomongin yang biasa-biasa. Kita bisa bayangkan. Maka kemudian Rasul wa in ada zida fiha. Jika kita melakukan itu terus menerus, maka bertambah nih. Tambah terus. Resikonya apa? Kalau sudah hati banyak nuktahnya, banyak titik hitamnya, resikonya apa? Resikonya kita kan tahu namanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya masuk sini. Hati yang baik. Tapi karena hatinya sudah tertutup noda-noda hitam, maka nur datang mental. Kan begitu kan? Mental, nur datang. Belajar, nggak masuk. Nggak mau kenapa? Wong dan dinasihati. Kalau ngaji yang bener, itu kan udah dikasih. Apa lu? Udah mulai kelihatan nih. Kalau dinasihati susah, itu berarti nuktahnya itu banyak sekali. Ada yang dinasihati susah? Kok banyak sih? Yang selingkuh banyak. Kan begitu. Jadi kalau dinasihati, kok kemudian nggak masuk tandanya, nuktahnya banyak. Kan begitu. Pokoknya rasakan sendiri aja. Kalau baca Quran kan nawiru buyutakum. Ya ada hadis. Nawiru buyutakum bis-shalah wa bitilawatil Quran. Berikan cahaya rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Nah, kalau sudah temboknya banyak di hati itu, Quran juga masuk. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung lihat halaman belakang. Mau sampai kapan ya? Kamu sudah pengen segera selesai. Yasin udah tahu 10 halaman, dihitung lagi. Kok nggak selesai? Udah panas mantapnya. Terasa begitu nggak? Ada yang terasa begitu nggak? Pokoknya kalau baca Quran udah mulai gelisah, itu berarti temboknya di hati kita sedang banyak. Nur cahaya yang mau masuk ke hati itu berat. Maka wa in ada zidafiyah. Kalau itu kita lakukan terus menerus, maka nanti hati kita akan tertutup. Nah, ini tidak akan bisa hancur. Maka kemudian Rasul menyampaikan wa in taba sukila. Yang bisa menghancurkan adalah ketika bertaubat. Taubat. Jadi hanya taubat yang bisa merontokkan itu, membersihkan hati. Pokoknya ini kan jadi kita jadi tahu yang jelas. Seperti apa kira-kira posisi kita? Apakah hati kita itu
bersih apa tidak atau banyak kotorannya. Pokoknya gampang tandanya. Kalau ngaji walaupun itu benar nggak mau didengar, alah itu paling juga. Nah, pokoknya begitu. Atau temennya kadang menasihati mungkin akan menolak. Atau ketika baca Quran rasanya gelisah, rasanya panas, baru berapa detik saja sudah langsung kapan ya selesai. Pokoknya langsung panas, mantap itu pengennya. Nah, pokoknya bangun segera tutup. Itu biasanya begitu. Ya. Jadi ini pentingnya taubat. Nah, sekarang taubatnya pakai apa? Yang kita perlu pikirkan, taubatnya pakai apa? Karena ini berat nih. Kalau kotorannya hanya debu, baca istighfar selesai. Kalau kotorannya hanya debu, baca istighfar selesai. Cuman kalau kotorannya hitam itu nempel kayak cat, coba diamplas, getok batu, kali digetok diam, nggak akan hilang. Ibarat salak itu diamplas nggak bisa, harus dibuka. Salak itu kan kulitnya hitam tuh. Jadi kalau udah kayak salak hati kita, diamplas nggak bisa. Kan gitu. Bisanya pakai besok dikrik. Itu berarti sudah upaya yang sangat keras. Kan begitu. Maka kita yang penting di sini, kalau sudah merasa terlanjur hatinya banyak noda, maka kita harus bertaubat. Seperti apa cara taubatnya? Nah, salah satu taubat, pintu taubat, sedikitnya ringan-ringan sebenarnya, tapi kita harus serius dan menyadari. Karena taubat yang disebut dengan taubat itu adalah pertama, ada 3 syarat taubat itu. Menyadari kalau itu salah, ya, menyadari kalau apa yang kita lakukan salah. Misalkan yang punya warung nih, nanti akan kita ceritakan jual beli anak kecil ke warung itu sebenarnya tidak sah secara hukum tidak sah. Jadi kalau kita jual beli, yang beli anak kecil itu tidak sah. Nah, tapi karena kita yakin orang-orang di warung itu orang baik semua, ya kemudian dianggap ada, maka diperbolehkan. Kenapa tidak sah? Karena potensi dibohongi tinggi. Maka kalau yang punya warung itu tidak berdedikasi, orang beli permen 1.003 kembalinya nggak dikasih, alah anak kecil paling juga nggak tahu, kan begitu, misalkan begitu, itu namanya. Jadi secara hukum, nanti kita bahas satu persatu. Itu udah menghasilkan penghasilan yang tidak halal, kan gitu. Misalkan contoh lagi, orang jualan, karena pengen laku ditawar sampai serendah-rendahnya. Kalau kita bilang, aduh ini belum kembali modal, padahal sudah ada kelebihannya, bilangnya belum kembali modal, padahal sudah lebih, ya kan? Lebih baik kalau jual beli itu diam, yang kayak gitu. Jangan sampai ada unsur bohong, kan gitu ya. Sering kan kita kalau jualan, belum kembali modal, nanti itu nanti kita bahas bersama. Sekarang kita harus menyadari, taubat itu satu adalah memahami, mengetahui itu salah. Dan kalau sudah salah, itu bertekad meninggalkan. Kalau itu sudah jelas salah, jangan diulangi. Pentingnya begitu taubat itu. Kalau sudah salah, jangan ulangi. Contoh nih, ngomelin anak kecil, kira-kira itu bener apa salah? Dosa atau berpahala? Kalau ngomelin, marahin anak kecil, berpahala apa dosa? Dosa, pasti dosa. Jadi orang ngomelin anak-anak kecil itu
dosa, karena dosa maka bisa memunculkan nuktoh di dalam hati. Tahu-tahu ngomelin anak kecil, seluruh binatang di Ragunan muncul semua. Seluruh penduduk neraka disebut semua. Setan lah, dajjal lah, bangsa lah, iblis, tuyul, hantu, wah disebut semua. Ngomel anak kecil itu dosa. Ingat nih, yang masih punya anak kecil harus bersabar. Hah? Apa tadi? Ya, jadi ngomelin anak kecil dosa. Harus hati-hati. Harus hati-hati betul. Kalau punya anak kecil dilus-lus terus. Apalagi ngajarin bohong, wah bahaya lagi. Apa sih? Kalau biasanya ngajarin bohong kayak apa ya contohnya? Kita punya anak kecil sekolah nggak ngerjain PR, lalu nanti bilangin semalam itu ketiduran, padahal nggak ketiduran. Itu ngajarin bohong, bohongnya aja dosa, apalagi ngajarin. Itu sama kayak gitu. Jadi ngomelin anak kecil dosa, apalagi ngajarin dosa. Nah, jadi setelah tahu kita harus bertekad meninggalkan. Setelah tekad meninggalkan, bertekad tidak mengulangi. Itu namanya taubat. Itu namanya taubat, ya. Jadi bertekad tidak mengulangi, itu namanya taubat. Jadi kalau tidak seperti ini namanya taubat sambal tomat. Taubat yang melakukan dosa lalu kemudian diulangi lagi. Ini namanya tobat yang nggak serius. Maka walaupun istighfar 1000 kali tidak akan diampuni, karena bukan taubat. Itu memainkan Tuhan, memainkan Allah. Kan begitu? Jadi langkah yang untuk jangka waktu dekat yang perlu kita lakukan saat ini adalah membersihkan kerak ini. Membersihkan kerak yang hitam ini, dikupas. Pakai apa? Yang paling ringan membaca tahlil, lafal la ilaha illallah. Membaca tahlil yang serius, tegaskan tahlilnya itu serius. Dan membaca tahlil jangan cepat-cepat. Misalkan kalau cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu malah bahaya. Ini saya tulis ya. Kalau misalkan la ilaha illallah, kalau cepat-cepat bisa begini, la ilaha illallah, itu bisa beda. Kalau ini tiada Tuhan selain Allah, kalau ini sungguh Tuhan itu bukan Allah, beda arti, karena ada yang hilang. Maka Imam Nawawi itu menganjurkan ketika membaca la ilaha illallah, la-nya itu dipanjangkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan khusyuk, maka kata Imam Nawawi ada 4000 dosa yang bisa dihapuskan. Maka khusyuk, karena ini adalah zikir yang paling ringan tapi bisa meruntuhkan dosa. Minimal ini dosa-dosa yang kecil-kecil rontok. Kan gitu ya. Kalau dosanya utang nggak bayar-bayar, itu pakai la ilaha illallah 1 juta nggak akan hilang. Ya. Kalau dosanya itu nyakitin orang, walaupun baca la ilaha illallah 1000 kali nggak akan hilang. Oh, ada yang nggak sering nyakiti. Wah, itu. Kalau dosanya punya utang nggak bayar-bayar, bayar dulu. Wah. Jangan sampai ada niat punya utang tidak bayar. Kan itu baru rontok satu persatu. Kalau punya dosa nyakitin orang, minta maaf.
ya, minta maaf, baru rontok. Nah, dihalusin lah pakai la ilaha illallah 4.000 kali. Jadi membaca la ilaha illallah dengan menjangkan, dengan baca secara benar itu 4.000 dosa yang dibersihkan. Nah, ada juga hadis yang lain. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrah ba'da sholat, membaca la ilaha illallah 10 kali setelah sholat, mahallahu asra dzunubahu, Allah menghapus 10 dosanya. Ya, wa ujiro ya asro hasanah, dan diberikan pahala 10 kebaikan. Sering nggak baca kalau habis sholat setelah sholat langsung berdiri atau masih dikit? Nah, kalau bisa sempatkan minimal subuh, habis subuh atau habis maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali masing-masing, habis subuh dan habis maghrib. Nggak harus tiap sholat, habis subuh atau habis maghrib, yang lainnya normal saja ya. Barang siapa, ini hadis sahih, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan menghapus dosanya 10 dosa dan menggantinya dengan 10 kebaikan. Jadi 10 dosa dihapus, ditambah 10 kebaikan. Ini soal hadisnya ya. Jadi ini hafalkan itu ya, hafalkan ya doanya ya, zikirnya ya. Usahakan minimal habis subuh atau habis maghrib 10 kali. Untuk ini berusaha membersihkan. Jadi setelah membaca tahlil ya, yang benar, nggak usah cepat-cepat, insya Allah dosanya. Kalau sudah bersih begini, minimal udah tipis, insya Allah nur ilahi masuk tuh gampang. Ya, cahaya Allah masuk ke hati gampang. Kan ada, nah termasuk mengetahui tentang halal dan haram. Ada hadis yang panjang itu, begini ceritanya di situ. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, nggak usah diotak-atik. Yang halal udah jelas gitu loh, yang halal. Wal haramu bayyin, yang haram juga jelas. Wal umur bainahuma mustabihat. Tapi ada juga yang abu-abu. Yang abu-abu disebut subhat. Nah, sekarang Allah melalui lisan Rasulullah mengingatkan, hati-hati terhadap hal yang haram. Yang subhat disuruh hati-hati, apalagi yang haram. Rasul mengumpamakan, ini yang subhat. Itu seperti orang ternak sapi di padang rumput miliknya, lalu dia makan di pinggirnya, perbatasan tanah miliknya dengan tanah tetangganya. Kira-kira ketika sapi itu makan di perbatasan, kira-kira makan rumput tetangga apa enggak? Mesti potensi makan rumput tetangga besar. Maka Rasul mengingatkan, kalau bisa yang subhat ditinggalkan. Apalagi yang haram. Apa dampaknya? Dampaknya Rasul mengingatkan, ala wahyal qalb. Kita itu ala fil jasadi mudghatan. Kita itu di dalam badan kita ada sepotong daging.
Sepotong daging itu disebut dengan hati. Ala wahyal qalb. Ingatlah, sepotong daging itu hati. Idza saluhal jasadu kullu. Jika hati ini bersih, baik, maka badan kita akan baik. Misalkan nih, ada cahaya nur ilahi. Makanya nih ada nama Nur. Itu sebenarnya nur ilahi. Mau berharap orang tuanya biar kita sering dapat nur. Ada nggak yang namanya nur? Biar dapat nur ilahi. Masuk ke hati. Kalau masuk, sudah masuk, karena bersih, maka dia akan menyinari ke muka kita, ke tangan kita, ke pikiran kita, ke lisan kita, ke hidung kita, kemanapun akan baik. Karena hati itu pengendali. Ke mulut, dia akan mengendalikan mulut. Enggak ada namanya. Karena hatinya bersih, omongannya terjaga. Karena hatinya bersih, pengennya ngaji, pengennya berbuat baik. Kan gitu ya? Karena hatinya bersih, pengennya ya selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Kan gitu. Tapi kalau hatinya kotor, ini udah nggak bisa masuk, dia akan mempengaruhi. Wa idza fasadal jasadu kullu. Jika rusak hati itu, maka tangan, pikiran, muka, mulut, hidung, mata, hati ikut rusak. Pikirannya itu ngeres mulut. Campur aduk. Mukanya rungsep. Rungsep ada nggak? Pokoknya nggak asik dilihat itu nggak asik. Kalau mukanya kotor, mukanya kotor, walaupun bersih sudah glowing pakai skincare, tapi kalau hatinya buruk tetap tidak ceria, tetap tidak cerah. Kenapa? Karena dari hati. Tapi orang kalau hatinya bagus, walaupun mukanya hitam, walaupun mukanya tidak cantik, tapi kelihatan auranya bahagia, tenang, adem, begitu kan? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti kalau udah hatinya kotor, pikirannya pingin julid, berprasangka buruk, mulutnya kalau nggak ngomongin orang sehari aja tuh kangen. Kan itu kan? Pokoknya kalau nggak ngomongin orang, aduh gatel. Kalau yang biasa ngambilin uang suaminya, gatel. Pokoknya kalau bisa tiap hari ngambilin, gatel. Gatel pokoknya. Ini makanya sekarang yang kita lakukan, tahu Mbak? Tahu? Ah? Dari curut apa? Oh, maksudnya uang suami diambil curut, dibawa terus kita ambil dari curut gitu. Iya. Jangan kita yang jadi curut. Iya, wajahnya manusia tapi curut. Ya, jadi gitu. Maka sekarang itu yang penting kita berusaha ini dulu. Kalau sudah berusaha begini, kita coba bersihkan. Entah membaca tahlil, nah termasuk membaca Quran bisa membantu. Maka sekali kalau misalkan sholat kita membaca agak panjang. Kalau sudah merasa panas, nggak tahan paksa, saat itulah ketika sedang merasa berat begitu, sedang merasa pengen cepat selesai, paksa. Insya Allah ini juga sedang proses pelunturan noda-noda hitam. Nah, kita kurangi mulai dari makanan yang bersih, yang halal, dengan memahami bagaimana berdagang yang halal. Nah, karena saya tahu Pak, di sini banyak tukang kredit, harus paham. Ya, banyak orang tukang kredit itu kalau nggak hati-hati itu bahaya. Kalau nggak hati, tukang jualan secara umum itu bahaya. Kenapa? Antara jual beli dan riba itu perbedaannya setipis benang. Jadi kalau nyinggol dikit bisa loncat ke sebelah, jadi ya riba, jadi haram. Ya. Jual beli itu begitu. Pekerjaan yang paling banyak berkahnya jual beli. Pedagang itu lebih berkah daripada PNS atau pegawai negeri. Karena kalau pegawai negeri itu banyak korupsinya tanda kutip.
Misalkan masuk telat, itu korupsi. Meskipun masih bisa diampuni. Masuk telat. Makanya kalau punya gaji, ya pekerja harus dikeluarkan zakatnya. Karena sering masuk telat itu menjadi subhat. Kan gitu. Atau pulang lebih cepat. Nah, tapi pedagang itu paling banyak berkahnya. Dagang. Kata Rasul, rizki di dunia ini 80% ada di perdagangan. Ya. Jadi rizki di dunia ini 80% ada di perdagangan. Jadi kadang jualan apa saja bisa hidup. Jualan apa saja, karena begitu berkahnya orang berdagang. Itu orang-orang yang jualan pentol pakai apa? Sepeda kanan kiri, kompor terus. Itu tiap hari mereka itu rata-rata bisa membawa keuntungan 150.000 sampai 200. Hanya padahal modalnya sekitar 100.000. Pentol itu. Pentol itu. Paling susah-susahnya. Ini saya pernah ngobrol dengan tukang pentol itu. Sesusah-susahnya penjual pentol itu 50.000 dapat. Coba kalau turun tiap hari 50.000 saja. Sebulan berapa? 1,5 juta. Kan gitu. Itu sesusah-susahnya pedagang pentol. Maka kalau misalkan kita nganggur, ini lebih nyambi dagang. Tidak ada pedagang yang rugi. Yang adalah kita memakan hasil dagangannya. Lalu nggak balik modal. Coba dihitung, coba diperiksa. Ketika jualan mesti untung. Yang jadi kita tidak untung karena kita tidak bisa memanage mana uang modal, mana keuntungan, dan mana yang bisa dimakan. Ini modal dimakan, keuntungan dimakan. Ya akhirnya kelihatan rugi. Habis. Nggak bisa belanja lagi, utang lagi. Nanti kalau utang lagi, nggak bayar lagi utangnya. Wah, kena anu lagi nanti. Nah, jadi kita akan bahas tentang jual beli satu persatu, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan, insya Allah mencoba mengurangi agar di dalam hati kita semua tidak ada nuktah, atau dalam Quran itu disebut dengan ron. Ron itu namanya bintik hitam. Kalla barrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi muncul di dalam ron di dalam hati manusia itu karena akibat dari apa yang diperbuat oleh manusia. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak kita berbuat maksiat, maka ron akan tumbuh banyak. Ron noktah lagi. Tapi kalau kita tobat, insya Allah dia akan kembali bersih. Apalagi kalau tobatnya lebih rajin, istighfarnya lebih banyak, insya Allah hati akan bersih. Kalau hati bersih, nur ilahi datang, masuk, lalu dari masuk dia akan keluar dan akan menunjukkan muka yang bercahaya, perilaku yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau hati tertutup oleh nuktah, maka nur ilahi tidak akan pernah bisa masuk. Lalu kemudian sinar di dalam hati juga tidak akan pernah keluar karena tertutup. Hati itu hakikatnya baik. Maka Rasul itu pernah bilang begini, istafti kolbak. Kalau kamu nggak punya ilmu, kalau kamu nggak punya wawasan, kalau kamu malas belajar, ketika melakukan dosa, tanya kepada hati nuranimu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu agama, pokoknya kalau melakukan sesuatu kok nggak enak, itu mesti dosa. Contoh misalkan nih, pertama mau ngambil duit, nyeset. Udah begini ini sudah dosa itu. Udah mau nyeset begini udah dosa. Karena apa? Karena ada aktivitas yang dia khawatir atau takut. Apalagi kalau sudah kok nggak enak ya, itu mesti dosa. Nah, itu hatinya masih aman yang kayak gitu, masih bisa mendengar, merasakan dan membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Masih ingat. Ini cuma kalau ketutup lagi-lagi, kalau tutup tadi ini sudah nggak peka, nggak sensitif.
Nah kalau nggak sensitif bahaya. Udah nanti aku uang ambil aja, tenang masih banyak. Ambil lagi. Kan begitu, karena sudah nggak merasa, hatinya sudah nggak ada. Jualan juga, anak kecil buat berapa? 5.000, beli 1.000, udah biarin aja. Nggak ada rasa berdosa. Kan begitu kan? Nanti anaknya dimarahin. Kan begitu. Jadi kita upayakan ini. Tahap-tahap yang kita lakukan, upayakan ini sedikit. Kalau sudah terlanjur hitam semua, ya minimal terbuka, ada celah. Kalau udah ada celah, orang masih mau baca Quran, orang masih mau tobat, orang masih mau zikir. Kalau enggak, sholat aja sudah Allah Akbar, ikan asin, mana ikan asin, kucing itu sebelah. Wah semuanya enggak jelas, susah. Oh ini salah. Jadi begitu kira-kira apa namanya ilmu dasar. Kenapa kita harus mencari makan makanan yang halal? Dalam rangka apa? Biar noda hitam kita di dalam hati kita tidak makin tebal. Itu niatnya. Jadi kita pahami sehingga kalau kita berusaha, kita dagang, ya kita dagang itu nambah keimanan kita. Dagang yang berkah itu akan dapat memperkuat ibadah. Dagang yang berkah akan makin menambah khusyuk juga dalam ibadah. Dagang yang berkah, orang akan mudah ketika mau mengeluarkan sedekah. Dagang yang berkah juga akan mudah ketika kita mau mengeluarkan zakat dan seterusnya. Enteng sekali nolong orang itu, nggak mikir. Dagang yang berkah ketika kita memberikan kepada orang tidak berharap balasan. Kan begitu. Nah, jadi kita mulai minggu depan. Jadi yang kemarin fikih wanita, fikih keperempuanan tentang itu sudah selesai. Kita ganti tema yang ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari kita, terutama dalam mencari nafkah. Mudah-mudahan ini aja pengantar, karena ternyata sudah 37 menit. 37 menit. Jadi oke ya, kita aja. Mudah-mudahan sekali lagi berkah semua. Dan kita merasa ngaji membawa manfaat karena dapat mendukung kita untuk mendapatkan surga Jannatul Na'im di masa depan. Karena kita ini sebentar lagi mau mati, apalagi rambutnya sudah makin banyak yang putih. Jadi kalau kita tiba-tiba mati, minimal mati dalam kondisi ngaji. Gitu. Syukur-syukur kita nambah hafalannya, walaupun nggak bisa. Baru hafal 1 ayat, besok udah lupa lagi. Kan kita kan begitu. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Itu bisa mengantarkan kita minimal ketika kita menghadap Allah di akhir kehidupan kita dalam kondisi husnul khotimah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nih. Kayaknya pernah saya ceritakan. Orang yang punya tanggungan menyakiti orang yang punya tanggungan hutang, setelah mati ruh itu tidak sampai ke hadirat Tuhan, tidak sampai ke hadirat Allah. Dia terpenjara, maka sedih. Ruh ketika terpenjara tidak sampai ke hadirat Allah, itu sedihnya luar biasa, melebihi sedihnya ditinggal mati orang tua, anak dan pasangannya. Melebihi itu semua. Terpenjara. Maka nanti kenapa kemudian kita tuh harus selalu mendidik, mempersiapkan anak yang soleh. Siapa tahu kalau orang tuanya lupa meminta maaf, anak solehnya itu meminta maafkan ke orang-orang itu. Makanya kan kalau misalkan ada meninggal, anaknya kan suka menyampaikan atau barisnya, kalau ibu atau bapak punya kesalahan, tolong dimaafkan. Kan mungkin sering mintakan begitu kan? Itu bagian dari. Nah kalau yang nggak hadir di situ nanti dia harus keliling. Siapa dulu yang sering bergaul sama ibu? Siapa yang sering bergaul dengan bapak? Kunjungi. Pastikan minta maaf. Yang kedua, kalau punya utang, bayar. Harus tanya. Punya utang dulu. Kayaknya ibu sering ke situ. Nah.
Ya sampaikan kalau ya itu sah, maaf Pak, sah. Makanya hebatnya para ulama kita itu hebatnya menciptakan instrumen lebaran. Minimal yang dosa-dosa menyakiti dimaafkan. Pokoknya kosong-kosong pas. Tinggal hutangnya saja dibayar. Kan begitu. Itu hebatnya walaupun setahun itu. Setahun sekali. Ya jadi itu hebatnya para ulama kita. Tapi lagi-lagi itu tidak, kalau itu sudah dianggap bisa nanti memaafkan kesalahan yang sifatnya kesalahan lisan, belum kesalahan kalau utang nggak bayar belum. Nah, jadi itu instrumen yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, hutang atau kesalahan sesama manusia harus diselesaikan dulu. Kalau orang itu meninggal, dia punya utang kita. Orang yang meninggal, saya ikhlas nggak bilang ke maknya ke Ya, satu lagi nih. Orang kalau merasa punya dihutangi, orang yang meninggal. pertama jangan didiamkan. Harus ditagih dulu. Tagih dulu. Orang punya tagih dulu. Kalau kemudian dia nggak mau bayar, minimal kewajiban kita sudah dilakukan. Ya, kewajiban kita tagih. Nanti kalau dia meninggal, ya sudah. Yang jelas kita sudah mengingatkan. Nah, keuntungan kita punya utang sama orang lain. Nanti kalau di akhirat itu, utangnya bisa kita tagih. Tagih di akhirat. Keuntungan punya utang. Wah, kamu kan punya pahala, kasihkan ke saya dong. Nah, begitu utangnya itu. Itu diingatkan. Itu kewajiban kita. Biar dia. Nah, kalau kita ikhlas, ya jadi sedekah. Meskipun ikhlasnya terpaksa. Ikhlas, harus sampaikan. Sebenarnya disampaikan. Sampaikan begini. Maksud begini. Itu penting, sampaikan. Misalkan sama nak, emak kamu dulu punya hutang sama saya. Ya, hutang sama dan belum bayar sampai emak meninggal. Tapi karena saya lihat kondisi kamu, udah saya ikhlaskan ya, boleh gitu. Disampaikan, jangan tiba-tiba didiamin ikhlasnya. Sampaikan. Siapa tahu anaknya juga punya kehormatan. Kalau anaknya punya kehormatan, dia pasti akan bayar utangnya. Kan begitu ya, disampaikan aja. Nanti kalau kemudian Anda ikhlaskan, kan itu ikhlas, saya udah ikhlas, nggak apa-apa, itu lebih bagus gitu. Nggak kemudian, karena kalau kita diem saja, itu namanya ikhlas dengan terpaksa. Ikhlas dengan yang paling bagus ya dengan itu diikhlaskan. Kan begitu disampaikan. Jadi kita kalau pernah dihutangi, kita punya kewajiban. Takut dia punya keinginan membayar tapi tidak lupa, maka kita mengingatkan itu untuk itu. Tapi kalau misalkan dia sudah niat gak bayar, ya tabungan kita di akhirat. Nanti ketika di akhirat kamu punya utang saya, amalnya kita ambil. Amalnya kita ambil. Karena udah lama ya, udah meninggal, kita untuk ngomong ke keluarganya itu gak enak hati gitu loh Pak. Ya itu sampaikan saja. Sampaikan tadi untuk menjaga tadi. Khawatirnya kan gini. Khawatirnya dia pun kan sudah punya keinginan untuk bayar utang. Nah, kalau misalkan nanti kok kita ikhlaskan di depan beliau, lebih bagus. Jadi ikhlas itu harus bukan karena terpaksa. Jadi untuk menunjukkan kalau ikhlas kita nggak terpaksa. Ikhlas betul. Karena nggak ada cerita ikhlas terpaksa, itu nggak ada. Itu kan ikhlas karena terpaksa, nggak bayar, ditarik-tarik juga nggak ini. Nah, Anda perlu mengungkapkan itu niatnya. Ya, kira begitu. Nah jadi kalau misalkan setelah ada terucap, kemudian kok kelihatan keberatan, kan kita tahu
muka-muka orang nggak punya duit kan ketahuan tuh. Nah, karena kamu nggak punya duit, saya ikhlaskan saja deh. Itu nggak apa-apa, itu lebih baik karena dia akan senang. Jadi double sedekahnya. Pertama, sedekah kepada orang yang meninggal. Yang kedua, idkhalus surur, membahagiakan ahli warisnya. Itu termasuk sedekah karena membahagiakan. Jadi dapat dua. Pertama, sedekahnya paling meninggal. Yang kedua, melapangkan dan membahagiakan yang bersangkutan. Itu sedekah. Jadi berlipat. Itu kira-kira tambahannya. Gitu ya. Cukup? Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.